bersama penuh irama, membawa diksi yang berbeda, menenun mimpi-mimpi penuh makna, untuk merangkai angan dalam satu aksara. Kutipan puisi cerita anak negeri karya Ibu Nur Fazana. Gimana tadi puisinya? Pasti mengetuk hati kita semua ya, tentunya tentang pendidikan. Nah, puisi Ibu Nur Fazana ini adalah salah satu karya guru dari SMAN 1 Mas Bagik, Lombok Timur. Karena sekarang sahabat bahasa di Bincang Bersama Tokoh Siniar Sasampu edisi kali ini, kita akan banyak berbincang dengan seorang guru yang tidak hanya tugasnya untuk mengajar di sekolah, tapi juga mengembangkan literasi melalui giat literasi, menghasilkan karya, menuangkannya dalam sebuah buku dengan judul sebuah kumpulan puisi cerita anak negeri. Wah, tentunya ini hal yang harus diapresiasi dan pastinya harus diikuti juga oleh para guru di luar sana, agar semakin giat tidak hanya mengajar tapi juga menuangkan karya dan ilmu-ilmunya ini ke dalam sebuah buku, supaya nantinya buku ini dapat dikenang tidak hanya untuk siswa-siswanya tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, ada Ibu Nur Fazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu Ibu di kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya dalam Siniar Sasampu. Dan ini pertama kalinya kita bertemu, dan hari ini kita juga banyak berbincang tentang buku yang Ibu tulis. Tapi sebelum kita ngomongin soal buku cerita anak negeri yang berisikan sebuah kumpulan puisi-puisi karya Ibu sendiri ya pastinya, saya mau tanya dulu nih Bu, kenapa Ibu sebagai seorang guru yang rutinitasnya mungkin sehari-hari bertemu dengan anak-anak di sekolah, kemudian memberikan pelajaran juga materi, tercetus menulis atau menghasilkan sebuah karya, khususnya puisi yang dibukukan ini? Semuanya berasal dari ini ya. Berawal kita sama anak-anak kan selalu punya banyak cerita. Orang-orang mikir ketika kita ketemu sama anak remaja yang muncul adalah kenakalannya, tetapi di balik itu sebenarnya anak-anak menyimpan banyak cerita yang menjadi wajah negeri di masa yang akan datang, dan itu menjadi ide kenapa tidak dituangkan aja di dalam sebuah tulisan. Kemudian kenapa menulis? Masih ingat, kalau ingin mengenal dunia maka bacalah buku, tapi kalau ingin dikenal dunia maka menulislah. Itu yang membuat saya sendiri secara pribadi bahwa dunia ini gimana kita mengembangkan, bahwa banyak hal yang bisa kita kembangkan yang positif dan bisa diberikan jadi contoh ke anak-anak. Itu sih awalnya. Baik, dan itu awal kenapa bisa sampai saat ini sudah edisi kedua ya Bu ya, kalau nggak salah bukunya. Padahal pada dasarnya Ibu adalah seorang guru BK ya, kalau nggak salah ya, tadi ya, guru bimbingan dan konseling. Nah Bu, untuk karya yang saat ini ada atau sebelumnya juga sudah pernah kan ya, tahun 2020, kenapa pada akhirnya Ibu memilih untuk menulis buku yang isinya kumpulan puisi? Kenapa nggak memilih cerpen atau bahkan mungkin novel seperti itu? Sebelumnya saya banyak nulis di buku antologi sih, ada beberapa buku antologi gabung dengan teman-teman yang biasa nulis. Nah kemudian 2020 ya, pas COVID, kita ditantang sama teman-teman, yuk belajar puisi. Aduh maaf, saya tidak pernah menulis puisi sama sekali. Tapi dari motivasi teman-teman, kita bisa, kalau selama ini bisa nulis isi, kenapa tidak bisa gitu, karena banyak hal yang sederhana tapi bisa mengungkapkan tentang banyak hal. Nah dari sana tantangan, karena waktu COVID kita daring, banyak waktu selain jadi guru, ibu rumah tangga, ini waktu harus dimanfaatkan maksimal. Nah dari sanalah mulai, kemudian ingat, oh iya dulu kan anak-anak saya banyak curhat gitu. Selama ini saya hanya sebagai pendengar yang baik untuk anak-anak. Kenapa sih tidak saya tuangkan apa yang pernah dicurhatkan oleh anak-anak? Itu awalnya. Jadi dari sanalah di kepala menarik, oh anak pernah curhat tentang ini, tentang hatinya, tentang cintanya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dituangkan sederhana tapi bisa nyampe ke dunia mereka juga. Wah, jadi emang karena terinspirasi oleh anak-anak yang sering bercengkrama atau melakukan komunikasi dengan Ibu. Curhat-curhatannya juga ternyata itu menimbulkan ide tersendiri untuk berkarya ya, punya spesialnya di situ. Nah kalau masuk ke dalam dunia tulis menulis sebagai seorang penulis, mulai di sana itu Bu, awal mulanya
atau yang membuat ibu pada awalnya itu berpikiran untuk menjadi seorang penulis itu apa? Awalnya tahun 2019 bertemu sama teman-teman di kegiatan workshop, diberikan materi menulis. Kalau teman-teman dari daerah lain bisa, kenapa saya enggak? Kalau itu yang kemudian yang kedua, biasa selama ini kan menulis identik sama guru bahasa. Kalau guru bahasa Indonesia bisa, masa iya sih kita yang basicnya bukan bahasa tidak bisa? Mungkin selama ini ada yang belum kita gali nih sama diri kita sendiri. Akhirnya mulai mencoba juga. Bismillah deh, teman-teman yang lain bisa. Terus selama ini guru BK jarang yang muncul untuk menulis. Kayaknya udah harus mulai mencoba bahwa ada dunia yang memang harus kita bisa berikan kepada orang lain di luar basic kita sebagai orang BK. Nah, itu sih yang sangat menginspirasi. Jadi apapun bidang gurunya, mau itu bimbingan konseling atau bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, tidak menutupi kemungkinan untuk seseorang bisa menjadi seorang penulis dan menginspirasi ya Bu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat Ibu dari segi judul cerita anak negeri ini tadi sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan dari murid-muridnya Ibu. Nah, kalau proses pembuatannya sendiri Bu, dari satu buku ini, kumpulan puisi cerita anak negeri, memakan waktu berapa lama nih Bu kira-kira? Saya mulai dari awal tahun ajaran baru kan, anak-anak datang pas daftar PPDB, kok kayaknya anak-anak kan datang tanpa janji ketemu. Akhirnya di situ apa ya judulnya yang ini. Akhirnya dari sana terinspirasi tentang cerita anak negeri. Mereka kan datang dari berbagai arah. Kemudian begitu lulus ketemu tanpa mereka sepakati dulu kan, banyak hal yang mereka lakukan di awal-awal tahun ajaran baru itu. Nah, dari sanalah kemudian mulai lagi melihat kondisi-kondisi apa sih yang banyak terjadi di seputaran sekolah, di antara anak-anak, di antara teman-teman ngajar. Kemudian harapan kita sebagai seorang guru, kadang kan anak-anak enggak tahu apa sih harapan guru terhadap mereka. Akhirnya dari sana mulai nulis ketika ada waktu luang, coba mencoret-coret di laptop. Akhirnya itu yang dikumpulkan pelan-pelan. Akhirnya bulan Oktober mulai dikumpulkan jadi satu, dikirim ke percetakan. Baik, dan ternyata waktunya mulai dari membuat, kemudian mengirim karya hingga akhirnya diterbitkan itu nggak terlalu lama ya? Iya, hanya 4 bulan lah. 4 bulanan. Wah. Nah, dari 64 judul puisi, pasti membuatnya juga tidak mudah, harus menuangkan rasa, pikiran, supaya puisi itu jadi benar-benar sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Ibu banget gitu karyanya. Nah, dari ke 64 puisi ini Bu, boleh nggak diceritakan mungkin 1 atau 2 puisi yang menurut Ibu itu, wah ini nih unggulan saya nih, ada nggak? Ada sih yang Elegi Rindu untuk Guru. Di situ kan anak-anak, siapa sih yang pengen dibilang nakal misalnya. Bapak Ibu guru nggak tahu kalau senakal-nakalnya anak, sedinamikanya anak, mereka punya harap di gurunya bahwa dia kepingin suatu hari gurunya mendapatkan hal yang terbaik. Dia kepingin minta maaf, tapi kadang malu karena telah membuat kesalahan, karena kan masing-masing punya karakter berbeda. Tapi satu sisi, Bapak Ibu guru kadang tidak tahu kalau di hati kecil anak-anak itu selalu ingin terbaik untuk Bapak Ibu gurunya. Itu dari anak-anak yang sering kita bimbing, anak-anak yang sering curhat, dia tidak kepingin kok misalnya dikasih stempel merah gitu kan. Akhirnya dia mengungkapkan, saya memang tidak bisa mengungkapkan sesuatu seperti saya menulis saja, saya tidak bisa melukiskan apa yang ada saya rasakan kepada Bapak Ibu guru, tapi di hati kecil ada hal yang kami inginkan kepada Bapak Ibu guru. Suatu hari Bapak Ibu guru menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu guru dengan doa terbaik mereka mengharapkan Bapak Ibu gurunya sampai ke surga dengan apa yang pernah mereka lakukan itu sebagai amal ibadah Bapak Ibu gurunya. Itu sih yang paling luar biasa juga sih. Itu yang saya pun mendengarnya haru ya, karena nggak selalu anak yang mungkin di kelas kurang patuh atau kurang terlihat disiplin itu buruk semuanya. Nah, ternyata punya rasa atau pemikiran yang ternyata luar biasa juga berarti untuk Bapak dan Ibu guru.
Nah, Bu, untuk menulis sebuah puisi kan seperti yang saya bilang tadi harus menuangkan rasa, Iya. pikiran gitu. Apakah ada kesulitan dalam Ibu menuliskan sebuah karya? Kadang-kadang mungkin sampai harus revisi berkali-kali untuk satu puisi. Itu seperti apa perjalanan Ibu dalam menulis puisi? Kadang setengah jalan menulis puisi, kadang kita tiba-tiba mandek, ini kalimat yang nyambung apa sih gitu, kalimat yang mengkaitkan satu dengan yang lain ini biar dia antara yang di atas sampai bawahnya itu nyambung. Kadang mandek di tengah jalan, terpaksa istirahat dulu. Kadang udah ada ide tapi tiba-tiba ngeblank. Itu yang, tapi kuncinya jangan menyerah. Sudah punya ide, ingat idenya itu poin-poinnya aja. Oh, nanti ketika ada pas lagi kondisinya betul-betul nyaman, refresh gitu, mulailah lagi menulis lagi gitu. Kadang ada yang nulisnya agak cepat, kadang ada yang memang juga lama gitu. Jadi harus memang mencari inspirasi yang sesuai dulu dengan perasaan Ibu saat itu untuk dapat dituangkan menjadi sebuah puisi tentunya. Nah, kalau saya baca tadi beberapa karya Ibu dalam buku cerita anak negeri yang berisi kumpulan puisi ini, mungkin ada beberapa jenis puisi ya Bu ya di luar sana yang kalimatnya itu sastra banget, sulit dipahami. Tapi kalau karya-karya Ibu ini kalimat-kalimatnya justru mudah dipahami, tidak terlalu menggunakan diksi yang sulit dimengerti oleh anak-anak atau juga mungkin kita sebagai orang dewasa. Kenapa Bu pada akhirnya memilih kalimat-kalimat pada puisi ini kalimat yang bukan terlalu sastra banget gitu? Kenapa nggak yang sastra? Apa alasannya? Satu sisi karena saya mungkin karena bukan orang sastra ya, tapi saya hanya ada rasa yang ingin saya ungkapkan, karena kita di BK kan selama ini taunya orang tempat anak curhat, tapi gimana sekarang kita curhat itu kita tuangkan dalam sebuah rasa dan semua orang bisa ngerti. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, anak-anak ketika membacanya dia paham, oh maksudnya yang ditulis sama Bu Guru seperti ini loh yang diinginkan. Jadi dengan kesederhanaan itu ada rasa yang nyampe, ada pesan yang nyampe. Mungkin kalau terlalu sastranya nanti malah yang mau disampaikan nggak nyampe ke anak-anak yang notabene mungkin kan secara pengetahuan bahasa kan masih agak minim dan masih belajar anak-anak kita. Tapi dengan kalimat yang sederhana mereka cepat paham. Jadi supaya karyanya ini bisa menyentuh segala usia dan segala latar belakang yang berbeda ya Bu pastinya. Nah, di kumpulan puisi cerita anak negeri ini ada nggak Bu mungkin satu atau dua orang siswa Ibu yang benar-benar menjadi tokoh dan Ibu tuliskan kisahnya di sana dan mungkin ini menjadi memori bagi Ibu tersendiri nih Bu, tokoh-tokoh ini? Yang ada di buku itu semuanya memang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada terjadi di lingkungan luar sekolah, dalam artian apa yang terjadi sehari-hari selama berinteraksi dengan anak-anak selama bekerja di sekolah, itulah yang tertuang di dalam buku. Tidak hanya dengan anak-anak, tetapi di situ ada juga dengan teman-teman guru. Ada yang menceritakan tentang, kemarin kan banyak curhat tentang P3K, akhirnya dari curhatan mereka tertangkaplah sebuah ide, oh ini yang akan ditulis. Jadi apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah, sekolah dan di sekitar Ibu yang menginspirasi. Nah, Bu, kalau tentang karya sebelumnya, Ibu kan juga memunculkan karya sebelum cerita anak negeri. Apakah itu juga berbentuk kumpulan puisi, Bu? Juga kumpulan puisi. Kalau boleh tahu judulnya apa Bu? Siluet Pagi di Padang Ilalang. Wah, itu tentang apa tuh Bu? Masih juga banyak isinya tentang curhat-curhatan anak. Ada yang broken home, ada yang motivasi untuk anak maju, kemudian cerita anak dengan orang tuanya, kemudian cerita teman-teman tentang kehidupan mereka. Itu yang tertuang dalam buku yang pertama. Wah, jadi memang masih tentang puisi seperti itu ya. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai seorang penulis cerita anak negeri dan karya sebelumnya yang juga bergerak di kumpulan puisi ini, Bu, apa yang menjadi keunggulan dari buku yang Ibu tulis ini menurut Ibu? Menulis keseharian apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Orang kan selama ini tidak tahu. Orang berpikir bahwa ketika kita sekolah, sosok guru itu hanya mengajar, mendidik, membimbing, setelah itu ya selesai lah gitu. Tapi di balik itu, bahwa satu sisi di balik guru itu banyak hal yang ingin diungkapkan. Maka melalui tulisan itulah mungkin orang tahu bahwa
tidak sesempit yang dikira orang. Baik, luar biasa sekali. Dan kan Ibu ada profesinya sebagai seorang guru dan juga menulis cerita anak negeri dan karya sebelumnya. Iya. Apakah di sekolah Ibu mendukung keberadaan buku Ibu dengan mungkin mengadakan menyediakan buku Ibu di buku bacaan perpustakaan? Seperti apa dukungan sekolah sejauh ini, Bu? Alhamdulillah sekolah mendukung, kemudian buku-buku juga kita berikan kepada Bapak Ibu guru yang memang komit untuk literasi. Terus selain itu sekolah juga yang di buku pertama sempat di launching waktu ada kegiatan workshop. Waktu itu kebetulan memang Bapak Kepala Dinas di BUD NTB hadir, sehingga waktu itu sekalian dengan launching buku yang pertama. Baik. Jadi orang-orang di sekitar tetap memberikan dukungan Iya. keberlangsungan buku-buku ini supaya Ibu makin semangat tentunya Iya. membuat karya-karya yang baru ya Bu ya. Nah, dalam dunia penulisan, siapa sih yang menjadi inspirasi Ibu yang mungkin ada sosok penulis atau tokoh yang membuat Ibu semakin bersemangat untuk menciptakan karya-karya baru? Ada seorang ibu pensiunan BK, kita manggilnya Eyang Retno. Dia dulu guru pensiunan di Jakarta. Kebetulan bertemu waktu workshop IBKS, dan beliau memotivasi semua guru BK, ayo teman-teman bisa. Dan kita termotivasi, kalau beliau yang sudah sepuh aja masih mau giat menulis, masa sih kita ini mau kalah dengan beliau. Akhirnya itu yang sangat menginspirasi, dalam artian dengan usia beliau yang sangat sepuh luar biasa, otaknya terus bergerak untuk memikirkan ide-ide untuk menulis, dan beliau juga tetap memotivasi, ayo bisa Bu, jangan menyerah, apapun yang kita lakukan kita bisa menunjukkan bahwa profesi kita sebagai guru BK itu bisa berbuat banyak melalui tulisan-tulisan. Jadi memang karena ada sosok yang memberikan Ibu semangat pada saat itu, dan sampai akhirnya terciptalah dua buku, dua karya dari Ibu Nur Fazana. Nah, kalau berbicara soal buku nih Bu, dan dua buku yang telah terbit tentunya, apa sih harapan Ibu dari keberadaan buku-buku yang berisi kumpulan puisi ini? Mungkin khususnya untuk anak-anak, siswa-siswa Ibu yang membaca buku ini. Berharap dari buku yang mereka baca, mereka bisa mengambil pembelajaran tanpa harus kita terlalu banyak bersuara, tapi dari apa yang dia baca, mereka bisa mengambil sisi positif. Karena di buku itu kan ada juga doa-doa Bapak Ibu guru yang kadang anak tidak tahu kalau dalam diamnya guru mendoakan mereka yang terbaik, sehingga mereka lebih terbuka hatinya untuk terus melakukan perubahan-perubahan karakter ke karakter yang lebih kuat, yang lebih positif, sehingga perilaku mereka sesuai dengan apa sih tuntutan dunia pendidikan. Itu yang kami harapkan. Kemudian kami berharap juga anak-anak bisa mengambil keteladanan bahwa kalau Bapak Ibu gurunya bisa menulis, mereka juga bisa. Nah, itu yang kita harapkan. Dan memang itu yang menjadi harapan Ibu untuk anak-anak ke depannya. Iya. Nah, kalau misalnya ada seseorang mungkin yang sedang menonton Sahabat Bahasa ingin membeli karya-karya Ibu, biasanya ini dapat didapatkan di mana nih Bu, karya-karya khususnya cerita anak negeri? Sudah diperjualbelikan di mana? Biasanya jualnya secara online. Nanti bisa melalui nomor WA dipesan, kemudian bisa melalui Facebook juga bisa. Boleh dong Bu disebutkan nama Facebooknya, karena nanti biasanya tuh Sahabat Bahasa suka nih kalau misalnya membahas soal buku-buku, biar nanti langsung dicari di Facebook kemudian dipesan. Apa Bu nama Facebooknya? Facebooknya Nur Fazana. Oh baik, jadi bisa dipesan di Sahabat Bahasa di Facebooknya Ibu Nur Fazana, namanya Nur Fazana. Langsung aja kirim pesan ya untuk memesan cerita anak negeri ini. Wah, menarik sekali puisi-puisi di sini, karena Ibu menulis cukup banyak ya Bu ya, 64 puisi, dan itu pasti nggak mudah perjalanannya sampai dengan selesai hingga diterbitkan saat ini. Nah Bu, kenapa pada akhirnya Ibu Nur Fazana ini memilih untuk menerbitkan di CV Azkia Publishing? Kenapa nih Bu? Apakah itu memang menjadi salah satu penerbit yang Ibu sasar sejak awal menulis, atau ada cerita? Awalnya memang kita ketemu pertama waktu beliau jadi
jadi narasumber di kegiatan. Mhm. Nah, awal pertamanya itu guru BK kan ditantang menulis setelah kegiatan, dan penerbitnya Askia Publishing ini. Nah, dari sana komunikasi terus, kita tergabung di dalam kelompok Easy Reading Teacher, kemudian kelompok menulis guru BK, sehingga beberapa buku antologi memang juga diterbitkan di sana. Karena sebelum puisi ini saya menulis antologi dulu. Ada yang antologi konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, kemudian kayak nulis IC yang berkaitan dengan jangan pernah berhenti mengajar, berkaitan dengan COVID dan lain sebagainya. Semuanya penerbitnya dari Askia Publishing ini. Nah, akhirnya karena komunikasi kita udah lancar, kemudian sering diskusi melalui virtual, akhirnya kalau ada buku yang ingin kita cetak biasanya langsung ke beliaunya, ke Mbak Neni sih namanya. Wah, baik. Nah, kalau berbicara soal anak-anak sekolah, menariknya memang ketika anak-anak sekolah itu bahkan banyak mungkin di luar sana yang menulis novel tentang anak sekolah dan cerita-cerita atau kisah-kisah di sekolah ini dalam bentuk cerpen, kemudian novel juga, novel romansa pada umumnya. Nah, kalau Ibu sendiri nih ke depannya, setelah menerbitkan kumpulan-kumpulan puisi, ada nggak keinginan untuk membuat puisi-puisi ini diceritakan dalam bentuk cerpen atau bahkan novel? Seperti apa, Bu? Mudah-mudahan ini bisa terwujud, dalam artian untuk 2021 kan misinya kemarin punya buku lagi dalam bentuk puisi. Nah, mudah-mudahan 2022 ada misi untuk menulis buku dari puisi-puisi yang sudah ditulis dalam bentuk cerpen atau IC dan bisa menjadi sebuah buku. Walaupun mungkin memang kalau IC memang butuh waktunya agak lama, tapi insya Allah lah mudah-mudahan suatu hari itu bisa terwujud. Itu impian yang belum terwujud saat ini, tapi mudah-mudahan 2022 misi untuk punya buku sendiri bisa terwujud. Nah, kita doakan pastinya terbaik untuk Ibu Nur Fazana dan tentunya untuk karya-karyanya supaya lebih mendunia dan dikenal tidak hanya di Nusa Tenggara Barat tapi di seluruh Indonesia. Nah, kalau tanggapan rekan-rekan guru sendiri di SMA 1 Mas Bagik setelah Ibu membuat buku, apakah itu dapat menginspirasi atau memberikan pengaruh juga ke Ibu Bapak guru untuk menulis, melihat Ibu aja yang seorang guru BK bisa loh untuk menulis? Gimana suasana? Iya, ada dampak positifnya sih. Teman-teman akhirnya berpikir, betul ya, guru BK bisa menulis. Ternyata dari curhatan itu juga bisa jadi tulisan. Dan kemarin sempat juga sebenarnya kepala sekolah menantang, ayo Bapak Ibu guru bisa membuat sebuah tulisan enggak? Kita kumpulin jadi satu, tapi baru hanya beberapa orang sehingga sampai sekarang belum terwujud, dan itu mudah-mudahan nanti juga bisa terwujud karena dari tulisan itu juga teman-teman bisa terinspirasi untuk membuat tulisan untuk mereka sendiri dan bisa mengembangkan potensi mereka sendiri dan bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Dan Ibu berharap itu pastinya menjadi hal yang mampu mendorong para guru untuk berkarya, berkreasi, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk memberikan pengaruh bagi siswa-siswinya. Nah, Ibu, di buku atau kumpulan puisi cerita anak negeri ini kan berisi tentang sekolah ya Bu, suasana sekolah. Kalau suatu saat Ibu menulis buku, apakah Ibu punya keinginan untuk mengambil latar dari misalnya di luar sekolah, misalnya tentang romansa, percintaan, kemudian mungkin tentang kehidupan yang tidak berkaitan dengan pendidikan? Ada nggak keinginan seperti itu? Ada, karena menulis itu kan dunia yang luas. Jadi tidak sesempit yang kita kira, tetapi banyak hal di luar sana yang bisa menjadi catatan-catatan kecil untuk kita tuangkan, yang mungkin orang tidak sempat melihatnya, tapi kita yang sempat melihatnya bisa menulisnya sebagai sebuah tulisan. Mudah-mudahan ya. Amin. Didoakan. Kita doakan selalu, karena kita juga pasti menunggu karya-karya Ibu dan juga sahabat bahasa masih nggak sabar untuk membaca seperti apa kumpulan puisi cerita anak negeri. Mungkin bagi yang saat ini sudah bekerja ataupun sudah kuliah, rindu dengan masa-masa sekolah, bisa nih dilihat buku cerita anak negeri yang dapat dipesan melalui Facebooknya Ibu Nur Fazana. Nama Facebooknya Nur Fazana, jangan lupa dipesan. Terakhir Bu, sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita dalam Siniar Sasamu edisi kali ini,
harapan Ibu nih apa untuk para guru di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini sedang menonton tayangan Siniar Sasambo sebagai ibu, guru, dan juga seorang penulis? Apa harapannya? Harapan saya ke depan untuk semua guru-guru, minimal satu guru ada satu buku. Itu sih harapan saya secara pribadi, dalam artian kita guru bisa bergerak banyak melalui sebuah tulisan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di luar sana bisa mewujudkan semua impian kita ini dengan menulis banyak hal yang bisa diceritakan di balik dunia seorang guru, dan seorang guru juga bisa menuangkan banyak ide melalui buku-bukunya yang ditulis. Wah, luar biasa harapannya Ibu Nurfazana untuk seluruh guru yang mungkin saat ini juga sedang menonton tayangan Siniar Sasambo edisi ke-1. Benar banget, karena buku itu adalah satu karya yang bisa dikenang walaupun nanti orang yang menulis atau siapapun yang terlibat dalam buku itu sudah tiada, dan ini karya yang abadi ya Bu ya, bahkan bisa dibaca terus menerus sampai kapanpun. Ibu Nurfazana, terima kasih sudah bersama saya berbincang terkait dengan kumpulan puisi cerita anak negeri yang pastinya menarik sekali untuk dibaca, dan ini pasti bisa menginspirasi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.